Jadi saya mulai dengan kasus dulu. Jadi kasus ini ada wanita 58 tahun dengan keluhan utama penurunan kesadaran sejak 12 jam. Dia ada riwayat perawatan di rumah sakit X karena riwayat akut on chronic kidney injury dan dipasang double lumen. Selain itu diketahui ada hepatitis B kronik sejak 5 tahun lalu. Dan juga didapatkan data bahwa pasien ada konsumsi obat herbal sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Kemudian dari pemeriksaan fisik, pasien tampak sakit berat, kesadarannya somnolen, tensinya juga rendah, frekuensi nadinya di atas 100 kali, RR-nya 26 kali, suhunya demam 38 lebih, saturasi juga agak turun sedikit 96%, GVP-nya normal, pulsasinya frekuensinya sih cepat tapi isinya kurang, agak dingin akalnya. Kemudian pada lokasi CDL tampak eritema dengan adanya sekret purulen ya. Kemudian pada lab didapatkan HB rendah ya, pasien CKD, leukositnya 16.000, ada penurunan trombosit, urium kreatinin meningkat ya, memang CKD pasiennya, ada peningkatan SGOT-SGPT dan ada hiperkalemia. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah mekanisme apa yang mendasari terjadinya peningkatan transminase ya, SGOT-SGPT ya, kita fokus ke peningkatan SGOT-SGPT pada pasien ini. Apakah flare hepatitis B, gagal organ multiple terkait sepsis, riwayat konsumsi obat-obatan, ataukah karena keganasan primer pada organ hati? Silakan. Baik, ini cukup ya. Oke. Lanjutkan. The flare, organ multiple sepsis, konsumsi obat-obatan, keganasan. Oke, banyak milih yang B ya, karena topiknya terkait infeksi sistemik. Tapi akan kita lihat ya. Oke. Berikutnya. Ya. Saya lanjutkan. Jadi pertama, kalau hasil fungsi hati abnormal itu selalu kita bedakan apakah dia kelainannya karena hepatoseluler atau kolestatik. Jadi kita sebut dia kelainannya hepatoseluler kalau yang naiknya SGOT-SGPT ya. Kalau misalnya kolestatik yang naik itu alkali fosfatase atau bilirubin. Jadi kalau misalnya dominannya naik bisa saja campuran. Nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi kalau misalnya SGPT atau SGPT naik ya, melebihi alkali fosfatase ya, atau kita secara klinis lihatlah tidak kuning pasiennya, yang perlu difikirkan pertama kali adalah infeksi virus pastinya yang harus kita screening. Yang kedua adalah medikamentosa terkait hepatitis mas, obat yang mungkin tadi pagi sudah dibawakan oleh Dr. Cynthia. Kemudian ada iskemia, adanya gangguan aliran darah ke hati ya, jadi ischemic hepatitis. Kemudian autoimun, kehamilan, sepsis, alkohol. Jadi harus kita perhatikan kalau SGOT-SGPT pertama kali naik, yang paling pertama adalah kita singkirkan dulu infeksi virus. Kemudian cari obat-obatan. Kemudian kita cari apa yang bisa membuat iskemik pada liver. Contohnya pada congestive heart failure atau pasien dehidrasi atau pasien perdarahan itu iskemia. Ya, berikutnya autoimun. Ya, autoimun mungkin sudah dibawakan juga kemarin mungkin ya oleh Dr. Imelda atau tadi pagi. Ya. Kemudian kalau pasien itu bilirubinnya naik atau alkali fosfatase yang lebih tinggi dibanding peningkatan LTPT-nya, maka yang pertama kali harus dikerjakan adalah ditempel lah si pasien itu dengan USG. Kita lihat ada melebar nggak nih saluran biliarnya, karena penting. Jadi kalau ada orang kuning, yang pertama kali harus kita pastikan adalah ini ada pelebaran biliar tidak, saluran biliar tidak. Ya walaupun bisa saja kita bisa lihat directnya lebih tinggi daripada indirect, cuma tidak menjamin direct tinggi itu selalu ada kolestasis atau ada sumbatan gitu ya. Jadi kalau orang kuning pasti sangat perlukan USG ya. Dari USG kita lihat ada pelebaran nggak saluran biliarnya. Kalau dia melebar maka ada sumbatan, maka kita sebut si pasiennya kuningnya itu karena icterus obstruktif. Bisa penyebabnya karena dia benign seperti batuk
atau bisa juga karena keganasan seperti kolangioseaa atau tadi Dokter Liana bawakan adalah masalah keganasan pankreas ya, kaput ya, terutama di bagian kaputnya ya. Kalau bagian tail atau korpus mungkin tidak menimbulkan obstruksi. Kalau dia normal, tentunya kita pikirkan apakah dia ada primary biliary cirrhosis atau primary atau PSC ya, adanya medikamentosa ataupun infeksi ya, infeksi juga bisa, infeksi sistemik ataupun infeksi lokal di hati juga bisa, ataupun masa-masa infiltratif juga bisa ya. Jadi ini yang paling penting untuk membedakan kalau ada gangguan fungsi hati. Nah, kemudian pada pasien ini tadi kita curiga dia sepsis. Kalau melihat definisinya sudah masuk semua tuh pasien. Ada fokus infeksinya, leukositnya tinggi, demam, gangguan sirkulasi. Jadi kalau kita lihat di definisi sepsis yang terakhir ya, itu mungkin bedanya dengan yang lama adalah kalau yang dulu itu ada severe sepsis 2012, tapi yang terakhir kan tidak ada lagi. Jadi langsung saja dengan sepsis ya, atau shock sepsis. Jadi ini adalah berdasarkan kriteria ini pasien sudah masuk di sepsis ya, life threatening organ dysfunction caused by dysregulated response to infections. Oke. Jadi yang jelas ini sepsis. Nah, apakah sepsis memang bisa menyebabkan gangguan fungsi hati? Gitu ya. Jadi kita bisa lihat sepsis itu bisa menyebabkan gangguan fungsi hati terkait dengan disfungsi endotel atau pembentukan mikrotrombi ya pada kondisi sepsis, itu bisa menyebabkan gangguan sirkulasi ya, sistemik ataupun mikrofaskular. Jadi bisa saja dia menimbulkan iskemik selain pada liver, bisa juga tempat-tempat lain, karena sepsis itu kan infeksi yang sistemik ya, sehingga kalau misalnya di liver ya mungkin sudah ada gangguan sirkulasi mikrofaskularnya di hati akibat disfungsi endotel, adanya mikrotrombi di situ. Hal lain juga yang bisa menyebabkan sepsis adalah adanya sitokin proinflamasi yang tinggi pada saat sepsis. Itu juga bisa menyebabkan sel Kupffer itu menjadi teraktivasi gitu ya, atau bisa juga akibat stimulasi LPS yang berlebih, sehingga sel Kupffer ini akan menyebabkan cedera hati ya, dan sel endotel yang juga akan terkait nanti dari iskemik di mikrovaskular di liver. Kemudian juga bisa akibat akumulasi neutrofil pada hati, juga bisa menyebabkan gangguan transfer bilirubin dan bile acid, makanya sepsis juga bisa bikin pasien jadi kuning atau naik bilirubinnya, tapi naiknya biasanya tidak sampai puluhan gitu ya, atau belasan gitu. Biasanya naiknya slightly increase gitu ya, biasanya bisa 3 atau sampai 5 ya. Itu masih bisa terjadi karena sepsisnya. Dan juga adanya proses apoptosis yang diinduksi oleh ligan fast, sel Kupffer dan PDL1. Itu akan menyebabkan injury juga ya, abdomen jumlah fungsi endotel sinus hati juga terganggu, sehingga ini akan bisa menyebabkan injury pada liver. Jadi sepsis sangat-sangat bisa menyebabkan gangguan pada liver ya. Nah, selain daripada kita tadi jelaskan bahwa sepsis bisa menyebabkan kolestasis ya, intrahepatik dan cedera sel hati, juga harus diperhitungkan adalah yang kita tahu semua, sepsis bisa menyebabkan gangguan koagulasi gitu ya, PT bisa naik gitu ya, kemudian juga dimer bisa juga meningkat ya. Ini terkait misalnya ada tindakan-tindakan yang perlu dikerjakan ya pada pasien sepsis, jadi harus diperhatikan dengan koagulasi. Nah, bagaimana cara mengeksklusi adanya penyebab gangguan fungsi hati lain? Kita sudah yakin nih bahwa pasien ini sebetulnya tadi OTPT-nya naik gara-gara sepsis gitu ya. Ya, tapi kan nih di kehidupan nyata ya, nggak selalu ideal. Pasien ini sepsis saja karena tadi infeksi CDL misalnya. Lah, padahal pasiennya ada hepatitis B juga. Terus kita tahu nggak nih sebetulnya SGT-nya apakah memang disebabkan oleh karena si sepsis aja, atau si hepatitis B juga punya peran di sini? Karena kan real case pasien kita nggak pernah ada penyakit cuma satu gitu ya. Jadi pasti banyak. Apakah memang satu faktor tadi menyebabkan gangguan atau ada faktor-faktor lain juga yang berperan di situ. Nah, kita mau lihat apakah si hepatitis B tadi yang pasien tadi ada itu punya peran terhadap peningkatan SGT tidak ya, atau memang cuma sepsis saja. Nah, ini tambahan penunjangnya habis lagi positif. Nah, pasien ini dicek kemudian HbAg-nya negatif, anti HbA-nya positif, kemudian HbV-DNA-nya cek ternyata cuma 2/10⁻². Apakah memang hepatitis B-nya punya peran flare di sini? Tadi kan pilihan kedua adalah hepatitis flare. Flare itu artinya lebih terkait peningkatan SGPT ya, SGPT pada pasien-pasien hepatitis. Jadi harus kita bedakan antara istilah flare, aktif, dan yang lain. Tapi flare itu lebih related kepada peningkatan transminase pada pasien hepatitis. Nah, apakah flare tadi SGPT-nya naik itu
karena hepatitis B, coba kita lihat. Kalau pasien hepatitis B, pasti akan kita bedakan selalu hepatitis B itu menjadi 2 golongan. Pasien hepatitis B yang EAG-nya positif dan EAG-nya negatif. Dan masing-masing daripada status EAG tadi, itu punya 2 fase ya di hepatitis B kronik. Pertama, fase imun toleran dan imun clearance pada EAG positif, dan fase inaktif ya, inactive carrier state dan fase reaktivasi itu di EAG negatif. Karena pasien ini EAG negatif, maka kita akan fokus di sini ya. Apakah pasien ini ada di fase inaktif ya atau di reaktivasi. Kalau kita lihat ALT-nya, maka secara sekilas ya ini pasien ada di fase reaktivasi nih. EAG negatif, ALT-nya naik, fasenya reaktivasi. Tapi apa benar dia reaktivasi pada EAG? Kita perlu data apakah HBV-DNA-nya sesuai. Nah, kalau misalnya fase reaktivasi pada EAG negatif dengan ALT meningkat, maka HBV-DNA-nya harus tinggi di sini. Nah, ternyata tadi kan cuma 2 kali 10 pangkat 2. Sekarang apakah 2 kali 10 pangkat 2 itu dinilai cukup tinggi pada pasien dengan EAG negatif? Kita lihat di guidelines. Nah, pada EAG negatif, hepatitis B, kalau HBV-DNA-nya kurang dari 2 kali 10 pangkat 3 dengan ALT-nya lebih dari normal, maka kita harus eksklusi penyebab yang lain jika ditemukan peningkatan ALT. Jadi sepertinya not likely nih. Not likely bahwa SGPT-nya naik akibat hepatitis B-nya itu di fase reaktivasi. Karena walaupun ALT-nya naik, tapi HBV-DNA tidak cocok. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien seperti ini, kita harus pikirkan faktor lain di luar hepatitis B-nya bisa meningkatkan SGPT-nya naik. Tadi kita ketemu satu adalah sepsisnya. Ya, sepsis itu yang menyebabkan SGPT naik ya, sampai saat ini data yang kita dapatkan. Oke, sekarang data lanjutannya lagi. Pasien ini mendapat obat amlodipin, asam folat, bignat, CaCO3, vitamin B12. Nah, masalahnya pasien ada konsumsi obat herbal nih sejak 2 minggu lalu. Apa obat herbal punya peran juga terhadap SGPT naik? Ya, kita lihat. Nah, tadi mungkin Dr. Cynthia sudah menyampaikan bagi mengenai DILI. Mungkin saya bahas lagi sedikit, mengingatkan bahwa hepatitis imbas obat atau drug induced liver injury itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, baik obat-obat yang diresepkan ataupun yang tidak, gitu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa pengobatan herbal tradisional Chinese medicine itu bisa berperan. Even suplemen vitamin yang kadang-kadang juga kita dapatkan di gerai-gerai apotek yang kalau kita mau beli obat itu selalu tawarkan, ya kadang-kadang ada vitamin, cuma kadang-kadang ada juga tambahan herbal di situ ya, yang kita nggak tahu apakah itu aman buat liver. Nah, jadi mengingatkan lagi kalau DILI itu ada 2 ya. Pertama intrinsik itu dose related. Artinya menyebabkan injury di liver itu sangat tergantung kepada dosisnya. Ya. Dosisnya. Jadi kalau dosisnya kecil mungkin tidak, kalau dosisnya cukup besar akan menyebabkan seperti paracetamol ya, mungkin 4 gram per hari itu jelas bisa menyebabkan DILI ya. Karena memang paracetamol adalah contoh klasik obat yang menyebabkan DILI dengan tipe intrinsik. Dan juga bisa diprediksi waktunya. Biasanya nggak lama kita minum obat dengan dosis yang toksik tadi, itu akan terjadi peningkatan SGPT. Biasanya cukup singkat waktunya. Nah, sedangkan yang tipe lain, idiosinkratik itu sangat tidak berhubungan dengan dosis. Dosis kecil pun kadang bisa, ya, sehingga dia tidak bisa diprediksi, tidak jelas waktunya kapan. Mungkin minum obatnya udah lama, gitu ya, udah lama. Bisa aja seminggu 2 minggu gitu bisa saja baru timbul ya, bisa sampai 3 bulan batasannya ya. Dan ya itu yang saat ini banyak sekali ya tipe idiosinkratik ini. Oke, nah ini terkait dengan obat suplemen tadi ya. Sebetulnya ada list obat suplemen yang sudah dikenali bisa menyebabkan drug induced liver injury ya. Ada listnya, bisa dicari, bisa di browsing, kita lihat ya. Ada juga aplikasinya untuk melihat apakah obat tersebut hepatotoksik atau tidak, atau memunyakan atau menyebabkan DILI atau tidak ya. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih obat herbal tadi yang diminum apa. Kadang-kadang kan semua obat herbal diminum kadang isinya nggak tahu gitu. Sebelum bisa dilihat juga sih ya isinya. Ya kalau misalnya obat tadi yang diminum ada di list ini ya kemungkinan besar ya mungkin karena obat herbal ini ya. Cuma kita tidak tahu tuh isinya apa yang diminum sama pasien, karena pasien nggak tahu juga namanya. Oke,
Kemudian algoritma Dili misalnya 2014 biar kita harus anamnesis ya, obat berapa lama diminum ya, apa isinya, riwayat obat sebelumnya gimana, pernah minum obat ini, kemudian ada keluhan atau tidak. Kemudian tadi ya mungkin sudah dibahas tipenya hepatoseluler dengan rasio perhitungan seperti ini ya, ALT per batas atas ALT dibagi ALP dibagi batas atas ALP, itu akan menghasilkan 3 nilai seperti ini ya. Kalau nilainya masuk di hepatoseluler atau campuran, maka yang pertama kali harus kita pastikan adalah pemeriksaan serologi hepatitis, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya SGPT naik ya ataupun dihitung-hitung masih bilirubin juga naik, tapi kalau dihitung-hitung masih di mix ataupun di hepatoseluler, maka pertama kali adalah cek serologi hepatitis. HbSAg, ada CV, IgM, ATAV periksakan gitu ya. Kemudian baru lanjut autoimun ya. Kemudian diperiksakan juga kemungkinan obat-obatan ya. Tapi kalau kolestatik sama kayak tadi ya, periksa dulu USG-nya ada pelebaran enggak ya. Kalau misalnya ada pelebaran ya tentunya akan kita kejar ke hal-hal yang menyebabkan obstruksi ya. Kemudian adalah ini juga ya, jadi seperti yang saya nyatakan tadi ya, bisa di yang pustaka juga harus untuk bisa membackup obat-obat yang bisa menyembuhkan diri tadi. Oke, ISOL juga ada yang 2019 cuma relatif sama ya. Dan biopsi hati harus pertimbangan kalau misalnya kita tidak tahu nih obat-obatnya yang dicurigai untuk menyebabkan Dili tadi ya. Nah, ini ada RUKAM juga, suatu skor yang dipakai untuk mengkuantifikasi kalau misalnya Dili dicurigai pada peningkatan SGPT. Oke, tafalsan dini yang jelas harus stop ya, monitoring fungsi berkala dan harus dirawat kalau misalnya ada tanda-tanda gagal hati ya, seperti ada encephalopati ataupun ada gangguan koagulasi. Untuk terapi spesifik Dilinya yang established saat ini cuma untuk N-acetyl-cysteine pada intoksikasi paracetamol, sedangkan yang lain-lain masih ya kontroversi ya, masih debatable ya. Oke, kemudian data tambahan dari pasien tadi ya, setelah USG ternyata dalam batas normal. Oke, jadi apakah yang menyebabkan peningkatan transaminase pada pasien ini, OTPT pada pasien ini naik ya? Hepatitis tidak ya, karena tidak cocok dengan level HBV-nya. Kalau orang multiple sclerosis sepertinya iya. Riwayat konsumsi obat-obatan masih mungkin, cuma kita tidak tahu apakah obatnya itu memang hepatotoksik atau tidak, tapi masih bisa saja. Sedangkan kekerasan primer pada organ hati sebenarnya tidak ya, karena USG terakhir normal ya. Baik, saya ke kasus kedua. Jadi ada laki-laki 24 tahun ya, demam naik turun ya sejak 1 hari. Kemudian serta batu yang kering, mengeluhkan gangguan fungsi penghidu ya, anosmia, dan ternyata riwayat kontak dengan confirm COVID-19 ya. Ini sepertinya udah hampir pasti ini COVID ya pasien. Saya ambil ini karena saat ini kan memang lagi pandemi dan sering sekali kita akan dikonsulkan pasien-pasien ini dengan peningkatan SGPT gitu ya. Jadi kan ini termasuk infeksi sistemik yang menyebabkan peningkatan transminase. Oke. Jadi pasien tanpa sakit sedang, tensinya baik, ya, RR-nya agak sedikit meningkat, ada demam, saturasi oksigennya 96%, sistem organ lain dalam batas normal, ya, pemeriksaan fisik. Kemudian didapatkan hasil lab OTPT-nya meningkat. Nah, kemudian dapat obat standar yang sekarang sering diberikan, ya, di rumah sakit, vitamin C, Levo, Remdesivir, dapat paracetamol, omeprazol, vitamin D. Oke, kemudian pada hari keempat naik lagi nih, OTPT-nya tambah naik, ya, menjadi 108 dan 268. Dan kemudian PCR-nya ternyata setelah keluar memang positif, ya, COVID. Kemudian kembang sitorang sesuai dengan GGO, ya, sesuai dengan infeksi viral. Sekarang, apakah penyebab terjadinya peningkatan OTPT pada pasien ini? Apakah karena infeksi COVID, karena Dili, karena iskemik, ya, disfungsi organ multiple, apakah infeksi viral hepatitis?
Ini cukup dari panitia, silakan di-share hasilnya. Oke, infeksi COVID, oke paling banyak, kemudian DILI, iskemik, disfungsi organ multiple, infeksi viral hepatitis. Oke, beragam ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, ini adalah gambar ataupun diagram yang mungkin teman-teman sering lihat ya. Jadi COVID itu bisa menyebabkan gangguan pada liver, itu pertama adalah karena keterlibatan direct. Jadi berbagai studi itu banyak menyatakan bahwa COVID itu bisa punya efek sitotoksisitas ya direct pada hepatosit dan kolangiosit. Ya, walaupun banyak juga yang menyatakan tidak ya, tapi cuma ada banyak juga yang menyatakan bahwa ada punya efek direct. Walaupun mostly sebetulnya transminase, gangguan transminase pada COVID itu lebih disebabkan karena keterlibatan indirectnya. Jadi bisa disebabkan karena iskemik hepatitis ya, anoksia. Kita tahu bahwa reseptor